Hai, perkenalkan nama saya Desa Made Swindaryati. Tempat tugas saya saat ini adalah di SD Negeri 3 Banjar Tengah, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Untuk video kali ini saya akan membuat aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Langsung saja kita mulai ya. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat, bakat, serta karakter mereka. Nah, tujuan topik Merdeka Belajar ini ada 3, yaitu pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, pada topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Lanjut ya, kita mulai ke modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun yang harus kita pahami yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menjadi manusia yang merdeka hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, setiap hal kecil yang disampaikan guru di kelas berkontribusi pada kecakapan hidup anak bangsa saat dewasa. Nah, kita lanjutkan ke modul yang berikutnya, yaitu mendidik dan mengajar. Yang harus kita pahami pada modul ini yaitu, pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Yang keempat, sistem Among, yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Dan yang kelima, manusia merdeka, manusia yang dapat memahami dan memerintah dirinya. Kita lanjut ke modul yang berikutnya, yaitu mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Yang dapat kita pahami dari modul ini yaitu pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang berubah begitu cepat. Segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mengajar kita juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Dan yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa melalui asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Untuk modul yang berikutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang dapat kita pahami dari modul ini yaitu budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua, kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas maksudnya, menurut Ki Hajar Dewantara. Maaf ya. Yang ketiga, tugas pendidikan membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar di kertas dengan tuntutan terbaik. Dan yang keempat, dengan adanya budi pekerti, tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka secara pribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul yang terakhir yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini yang dapat kita pahami yaitu mengenai pertama, sebagai guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga memantau dan membimbing peserta didik untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik.
Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah menghantarkan peserta agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, sekian yang dapat saya pahami dari topik Merdeka Belajar ini. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih.